Bersama saya Yasinta Selanifak dengan NIM 121202022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penganggaran 2, anggaran fleksibel dan varian biaya langsung. Yang pertama, masuk pada pengertian penganggaran. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Berikutnya konsep dasar. Yang pertama, variance. Perbedaan antara hasil aktual dan kinerja yang diharapkan atau dianggarkan. Yang kedua, manajemen by exception, yaitu praktek memusatkan perhatian pada area yang tidak beroperasi seperti yang diharapkan atau dianggarkan. Yang ketiga, anggaran statis atau master, didasarkan pada tingkat output yang direncanakan pada awal periode anggaran. Yang keempat, varians anggaran statis adalah perbedaan antara hasil aktual dan jumlah anggaran statis yang sesuai. Berikutnya, favorable dan unfavorable. Yang pertama, varians yang menguntungkan atau favorable memiliki efek jika dipertimbangkan secara terpisah dari peningkatan pendapatan operasional relatif terhadap jumlah anggaran. Yang kedua, varians yang tidak menguntungkan atau unfavorable memiliki efek jika dilihat secara terpisah dari penurunan pendapatan operasional relatif terhadap jumlah anggaran. Anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel menghitung pendapatan yang dianggarkan dan biaya yang dianggarkan berdasarkan output aktual dalam periode anggaran. Anggaran fleksibel disiapkan pada akhir periode setelah manajer mengetahui output aktual. Anggaran fleksibel adalah anggaran hipotesis yang akan disiapkan pada awal periode anggaran jika perusahaan telah meramalkan dengan benar output aktual untuk periode tersebut. Dalam anggaran fleksibel, harga jual sama dengan anggaran statis, biaya variabel per unit yang dianggarkan sama, dan dalam kisaran yang relevan, total biaya tetap sama. Penyusunan anggaran fleksibel. 1. Identifikasi kuantitas sebenarnya dari output. 2. Hitung anggaran fleksibel untuk pendapatan berdasarkan anggaran harga jual dan jumlah output aktual. 3. Hitung anggaran fleksibel untuk biaya berdasarkan biaya variabel yang dianggarkan per unit output, jumlah output aktual, dan biaya tetap yang dianggarkan. Analisis penyimpangan anggaran fleksibel. Dalam menyusun anggaran fleksibel, bisa terjadi penyimpangan atau variance. Pada dasarnya, penyimpangan atau variance anggaran fleksibel dibagi dalam dua kategori, yaitu 1. Penyimpangan efektivitas. Penyimpangan ini disebut juga sebagai penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Contoh dari penyimpangan efektivitas: target produksi yang ditetapkan perusahaan adalah 80.000 unit, tapi hanya tercapai 65.000 unit. Maka keadaan ini disebut sebagai tidak efektif. Yang kedua, penyimpangan efisiensi. Penyimpangan efisiensi terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien, yaitu anggaran input lebih kecil daripada input aktual. Tugas dari manajemen perusahaan adalah menentukan kendala sehubungan dengan penyimpangan tersebut dan mencari solusinya. Contoh anggaran fleksibel. Untuk menghitung anggaran fleksibel, setiap tingkat produksi menggunakan rumus sebagai berikut. Besarnya anggaran fleksibel sama dengan biaya variabel kali kuantitas tambah biaya tetap. Berikut contoh anggaran fleksibel yang sederhana agar mudah dipahami. PT Barito Cahaya Abadi yang merupakan pabrik kaca spion motor berencana memproduksi kaca spion motor Honda Supra X sebanyak 16.000 unit pada bulan Januari 2021. Diketahui biaya variabel sebesar 10.000 per unit dan biaya tetap sebesar 30 juta. Berapa besar anggaran fleksibelnya? Jawab, besar anggaran fleksibelnya adalah 10.000 kali 16.000 unit
tambah 30 juta sama dengan 190 juta. Dari contoh anggaran fleksibel ini diketahui bahwa PT Barito Cahaya Abadi membutuhkan dana sebesar 190 juta untuk memproduksi 16.000 unit kaca spion motor Honda Supra X pada bulan Januari 2021. Benchmarking dan variance. Benchmarking sendiri adalah proses berkelanjutan untuk membandingkan tingkat kinerja dalam menghasilkan produk dan layanan terhadap tingkat kinerja terbaik di perusahaan pesaing. Sehingga variance dapat diperluas untuk mencakup perbandingan dengan entitas lain. Analisis biaya standar untuk biaya variabel. 1. Analisis varians untuk biaya variabel, biaya bahan mentah langsung. Biaya bahan mentah langsung merupakan biaya variabel, artinya semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin banyak pula jumlah bahan mentah langsung yang dipakai. Akibatnya, analisis varians untuk biaya bahan mentah langsung tidak dapat dilakukan dengan jumlah unit produksi yang berbeda, tetapi harus dilakukan dengan mempergunakan unit produksi yang sama. Varians harga. Rumusnya, harga beli aktual bahan mentah langsung per unit kurang harga beli bahan mentah langsung per unit standar kali total aktual unit bahan mentah langsung yang dipakai atau dibeli. Jika dalam rumus tersebut dipakai adalah total unit bahan mentah yang dibeli, maka nama variannya adalah varians harga beli. Namun, bila yang dipakai adalah unit yang dipergunakan, maka varians tersebut dinamakan dengan varians harga penggunaan. Sedangkan varians kedua adalah varians penggunaan, yang dapat dicari dengan mempergunakan rumus sebagai berikut. Jumlah aktual bahan mentah langsung yang dipergunakan kurang jumlah bahan mentah langsung yang seharusnya dipergunakan sesuai standar kali harga standar per unit bahan mentah langsung. Yang kedua, analisis varians biaya buruh langsung biaya tetap. Hampir semua buku akuntansi manajemen dan akuntansi biaya mengasumsikan biaya buruh langsung sebagai biaya variabel. Jika memang hal tersebut yang terjadi dalam perusahaan, maka analisis varians untuk biaya buruh langsung akan sama dengan analisis varians untuk biaya bahan mentah langsung. Namun demikian, kebanyakan perusahaan saat ini memiliki karyawan produksi yang memiliki gaji tetap per bulannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.